Pada masa yang sangat jauh, ratusan tahun sebelum Musa membelah laut, sebelum Daud menenggelamkan kerajaan, sebelum Muhammad menerima wahyu di Gua Hira, hiduplah seorang anak laki-laki yang kelak akan mengubah wajah sejarah keimanan manusia. Namanya adalah Ibrahim. Ia lahir di tanah yang kala itu disebut Babilonia, sebuah kerajaan megah yang menjulang tinggi, penuh dengan kemegahan arsitektur, pasar-pasar yang ramai, dan patung-patung yang tersebar di seluruh penjuru kota. Namun, di balik kemewahan dan kejayaan, ada kegelapan yang menyelimuti, yaitu kegelapan spiritual. Babilonia adalah negeri para penyembah berhala. Patung-patung dari batu, kayu, dan logam disembah siang dan malam. Dupa dibakar untuk mereka, sesajen diberikan, bahkan orang-orang datang meminta keselamatan, rezeki, dan keturunan dari benda-benda mati yang tidak bisa bergerak, tidak bisa dipercaya. Dan yang paling mengejutkan dari semuanya adalah kenyataan bahwa ayah Ibrahim sendiri yang bernama Azar adalah pembuat berhala paling terkenal di negeri itu. Setiap hari, Azar mengukir patung-patung dengan penuh bangga. Ia mewarnainya, menandaninya, dan menjualnya kepada orang-orang. Bagi mereka, Azar bukan sekadar tukang, ialah penghubung dengan dunia spiritual. Tapi tidak demikian dengan anaknya, Ibrahim kecil, tumbuh dengan jiwa yang tidak menerima itu semua. Hari demi hari, ia melihat bagaimana orang-orang berlutut kepada benda yang ayahnya sendiri buat dengan tangan kosong. Ia melihat mereka mencium kaki patung, menangis, memohon, padahal semalam ia melihat sendiri ayahnya mengukir kepala patung itu dari batu. Suatu pertanyaan mulai tumbuh dalam hatinya. Bagaimana bisa sesuatu yang tidak hidup menjadi Tuhan? Ia sering bertanya kepada orang-orang tua di pasar, bertanya kepada guru-guru, bahkan bertanya kepada ayahnya sendiri. Tapi jawaban yang ia terima selalu sama. Begitulah tradisi nenek moyang kita. Namun, Ibrahim bukan tipe anak yang puas dengan berpikir mereka. Ia mulai berpikir sendiri. Ia mulai memperhatikan alam. Pada malam hari, ia menatap ke langit. Ia melihat bintang-bintang yang berkelip indah. Dalam hatinya, ia berkata, "Inikah Tuhanku? Inikah yang memberi cahaya dan mengatur segalanya?" Namun, tidak lama kemudian, bintang itu tenggelam dan Ibrahim berkata, "Aku tidak menyukai yang tenggelam." Kemudian ia melihat bulan yang bersinar lebih terang. "Inilah Tuhanku," katanya. Namun ketika malam semakin larut, bulan pun lenyap di balik cakrawala. Kegelapan yang datang kembali dan Ibrahim pun berkata, "Jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang sesat." Kemudian fajar datang, matahari terbit dari timur dengan cahaya yang menyilaukan. Ibrahim terkesima, "Inilah Tuhanku, ini lebih besar dari semua yang lain." Namun, seperti bintang dan bulan, matahari pun akhirnya tenggelam. Dan di saat itulah Ibrahim menyadari Tuhan yang sejati tidak mungkin hilang
tidak mungkin tenggelam, tidak mungkin mati. Ia pun mengucapkan kalimat yang agung, yang kelak menjadi semboyan bagi seluruh umat tauhid. Sesungguhnya, aku harapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Ibrahim akhirnya menemukan Tuhan sejatinya, Allah, Rabb yang Maha Esa, yang tidak membutuhkan bentuk, yang tidak menyerupai makhluk, yang tidak pernah tidur ataupun hilang. Namun, jalan keimanan tidak pernah mudah. Ibrahim kini berdiri sendiri. Ia satu-satunya yang menolak berhala. Satu-satunya yang berani mempertanyakan tradisi. Bahkan, ayahnya sendiri merasa terganggu. Masyarakat mulai memandangnya aneh. Beberapa mulai mengatakan pembangkang. Namun Ibrahim tetap teguh. Ia tidak sedang mengejar popularitas, ia sedang mencari kebenaran tentang adanya Tuhan. Keyakinan telah tumbuh di hati Ibrahim. Sebuah keimanan yang tidak bisa dibeli oleh emas Babilonia. Tidak bisa digoyahkan oleh ejekan, ancaman, atau kesepian. Namun, satu tantangan terbesar justru berasal dari tempat yang paling dekat, yaitu ayah Ibrahim sendiri. Namun, namanya Azar, pembuat berhala utama di Babilonia. Bagi masyarakat saat itu, ia adalah tokoh spiritual, guru dalam urusan dewa-dewa. Maka ketika Ibrahim datang membawa pesan berbeda, pesan tauhid, hal pertama yang terjadi adalah benturan antara darah dan keyakinan. Suatu hari, Ibrahim mendekati ayahnya dengan nada lembut, bukan dengan caci maki, bukan dengan kemarahan, tapi dengan kasih sayang yang mendalam. Wahai ayahku, bayangkan seorang anak muda berdiri di hadapan ayah yang jauh lebih tua, jauh lebih berkuasa dalam rumah, namun tetap membuka dialog dengan rasa hormat. Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak dapat menolongmu sedikit pun? Ia tidak menghina. Ia bertanya. Ia mengajak ayahnya berpikir. Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Dan kemudian Ibrahim memperingatkan, wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Tapi hati yang keras tidak mudah disentuh. Azar tidak menganggap itu nasihat. Ia menganggapnya hinaan. Ia merasa dikhianati oleh anak sendiri.
Bagaimana mungkin Ibrahim menolak warisan nenek moyang? Menolak dewa-dewa yang selama ini dipercaya? Dengan kemarahan yang menyala, sang ayah menjawab, "Apakah engkau benci kepada Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika kau tidak berhenti, sungguh aku akan merazimmu. Pergilah dariku, jauhi aku untuk waktu yang lama." Bayangkan seorang ayah mengancam anaknya yang hanya ingin menyelamatkannya. Namun Ibrahim tidak membalas amarah dengan amarah. Ia tetap tenang dengan kelembutan luar biasa. Ia menjawab, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampun untukmu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku." Ibrahim pergi bukan karena ia benci, tapi karena ia tahu iman tidak bisa dipaksakan. Tugasnya adalah menyampaikan, bukan memaksa. Tapi perjuangan belum selesai. Di pusat Babilonia, ribuan orang datang setiap hari membawa persembahan. Mereka menyembah dewa langit, dewa air, dewa cinta, dewa kesuburan, bahkan sebagian menyembah raja mereka, Namrud, sebagai Tuhan yang hidup. Ibrahim tidak tinggal diam. Ia mulai berdakwah di tengah kota, mengajak orang-orang berpikir, menantang keyakinan lama bukan dengan kekerasan, tapi dengan logika dan cara berpikir. Apakah kalian menyembah apa yang kalian ukir dengan tangan kalian sendiri? Padahal Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Ia bertanya kepada kaum, apakah berhala ini bisa memberi makan, bisa menyembuhkan, bisa memberi hujan, bisa menjawab doa? Tentu tidak, tapi mereka tetap diam. Paku pada tradisi, terikat oleh rasa takut kepada mayoritas. Ibrahim semakin lantang. Ia tahu semakin besar tantangan, semakin besar pula kebenaran harus disuarakan. Dan puncaknya adalah hari raya besar. Setiap tahun, Babilonia mengadakan festival besar untuk menyenangkan dewa-dewa mereka. Orang-orang keluar kota membawa makanan, tarian, dan persembahan. Hari itu datang, Ibrahim ditawari ikut, tapi ia menolak dengan berkata, "Sesungguhnya aku sedang sakit." Orang-orang pergi dan kuil berhala pun kosong. Ibrahim berjalan masuk ke dalam kuil. Deretan patung berdiri megah, dihiasi emas, permata, dan dupa yang masih mengepul. Ia menghunus kapak kecilnya satu demi satu. Berhala itu dihancurkan, tangan mereka patah, wajah mereka hancur, leher mereka terbelah. Tinggal satu yang dibiarkan, patung terbesar. Pada patung itu, Ibrahim menggantungkan kapaknya. Lalu ia pergi meninggalkan kuil dalam keadaan porak-poranda. Ketika masyarakat kembali, mereka terperanjat. Kuil rusak. Berhala roboh. Ini penghinaan yang luar biasa. Siapa yang berani melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kita? Beberapa orang menjawab, kami pernah mendengar seorang pemuda mencelanya. Namun namanya Ibrahim,
Ibrahim dipanggil. Ia berdiri tenang di tengah kerumunan. Mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan ini, wahai Ibrahim?" Dan dengan jawab penuh sindiran tajam, ia berkata, "Bukan aku, tapi lihatlah patung besar itu yang melakukannya. Dan ingat saja padanya, jika mereka bisa bicara." Orang-orang terdiam, mereka saling memandang. Di dalam hati, mereka tahu Ibrahim benar. Patung itu tidak bisa bicara, tidak bisa membela diri, tidak bisa menjelaskan. Lalu mengapa kalian menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat, namun mudarat bagi kalian? Namun ego mereka lebih besar dari kebenaran. Alih-alih bertaubat, mereka justru bertanya, "Bakar dia. Jadikan dia pelajaran bagi siapa saja yang berani menghina dewa-dewa kita." Mereka menyiapkan tungku api raksasa. Dibangun seperti benteng, kayu dikumpulkan selama berhari-hari. Api dinyalakan sampai langit berubah merah. Panasnya begitu dahsyat, bahkan burung yang terbang di atasnya jatuh terbakar. Ibrahim diikat, ia tidak melawan. Matanya menatap langit. Hatinya tenang. Jibril alaihi salam datang berkata, "Apakah engkau butuh pertolongan, wahai Ibrahim?" Dan Ibrahim jawab, "Hasbiyallah wa ni'mal wakil." Cukup Allah menjadi penolongku, dan dialah sebaik-baiknya pelindung. Langit Babilonia hari itu seperti mendung. Bukan oleh awan, tetapi dengan asap yang mengepul dari kobaran api raksasa yang disiapkan untuk menghukum seorang manusia. Ibrahim, sang penyeru tauhid, sang penghancur berhala, ribuan orang berkerumun. Semua ingin menyaksikan pertunjukan hukuman. Dupa dan teriakan campur dalam udara. Ini bukan hanya eksekusi. Ini adalah unjuk kekuasaan. Sebuah pesan. Siapapun yang menentang para dewa dan raja, inilah akhir hidupnya. Api yang mereka nyalakan bukan api biasa. Ia menjulang menyala, menyembur seperti lautan merah yang mengamuk. Burung pun enggan melintas di atasnya. Bulu mereka terbakar seperti sebelum mendekat. Tak ada manusia yang bisa dilemparkan ke sana dengan tangan. Terlalu panas, terlalu dekat dengan kematian. Maka mereka membangun alat pelontar besar, semacam katapila raksasa dari kayu dan tali, untuk melempar Ibrahim ke dalam kobaran. Ibrahim diikat. Tubuhnya tidak memberontak. Ia tahu seluruh jalan logika telah buntu. Ia tahu ini bukan lagi urusan dirinya. Ini adalah urusan antara dirinya dan Tuhannya. Ketika dunia menolaknya, langit masih terbuka. Dalam dadanya, ia tidak panik, tidak gentar. Ia hanya berbisik. Sebuah kalimat yang menjadi senjata orang-orang beriman dalam keputusasaan. Hasbiyallah wa ni'mal wakil.
Cukuplah Allah sebagai penolong, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Kalimat ini tidak terucap sebagai harapan kosong. Ia datang dari hati yang penuh keyakinan. Hati yang sudah membuktikan Allah dalam malam, dalam sunyi, dalam pencarian, dan Allah mendengar. Jibril alaihissalam, malaikat agung, turun dari langit. Dengan kecepatan cahaya, ia datang membawa izin. Datang menawarkan bantuan. Wahai Ibrahim, apakah engkau membutuhkan pertolongan? Sebuah tawaran dari Panglima Langit. Tapi Ibrahim dalam puncak tawakalnya menjawab, jika dari engkau, aku tidak membutuhkan. Tapi jika dari Allah, maka itu yang aku harapkan. Ia tak menggantungkan hatinya kepada makhluk. Bahkan makhluk seagung Jibril, ia tahu hanya Allah lah yang maha penolong. Dan ketika tubuhnya mulai melayang menuju kobaran api, ketika waktu seakan berhenti, ketika semua orang menunggu tubuh itu dilahap nyala api, Allah berfirman, firman yang menggetarkan seluruh jagat raya, firman yang mengubah hukum alam, firman yang hingga kini dibaca oleh jutaan lidah manusia. Ya na'ru kunni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Dan sesuatu yang tak pernah terjadi, api tunduk. Ia tak lagi menyala-nyala. Ia tak lagi menyakiti. Api menjadi dingin, tapi bukan dingin yang mematikan. Bukan dingin yang membekukan darah. Ia menjadi sejuk, nyaman, seperti pelukan langit kepada hamba yang dicintainya. Ibrahim mendarat di tengah bara, tapi tidak terbakar. Pakaian Ibrahim tidak hangus, rambutnya tidak terbakar, kulitnya tidak tersentuh api. Ia berdiri di tengah kobaran, seperti seseorang yang duduk di taman pada sore hari musim semi. Orang-orang terperanjat, mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Api menyala, asap mengepul, tapi di tengah-tengahnya berdiri Ibrahim dengan tenang. Seorang lelaki yang seharusnya menjadi abu, kini keluar dari api yang langkah mantap. Manusia tidak bisa lagi menyangkalnya. Tapi hati manusia sering lebih keras dari batu. Sebagian menangis ketakutan, sebagian gemetar, sebagian berkata, iya pasti tukang sihir. Tapi mereka yang hatinya masih hidup, itu adalah tanda dari langit. Bahwa Ibrahim tidak berdusta. Bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang maha benar. Tuhan yang maha kuasa. Ibrahim tidak membalas dengan kebencian. Tidak ada dendam. Tidak ada seruan perang. Ia keluar dari api tanpa kata-kata penuh amarah. Ia tahu kemenangan tidak harus dirayakan
dengan sorakan. Terkadang kemenangan terbesar adalah tahan di jalan Allah meskipun sendirian. Namrud, sang raja, terdiam. Ia yang mengaku sebagai Tuhan ini tidak bisa melakukan apa-apa. Kekuasaan, pasukan, dan arsitekturnya yang megah lumpuh oleh satu kalimat, Allah. Beberapa hari setelah peristiwa itu, Namrud mengundang Ibrahim ke istana. Kali ini bukan sebagai musuh, tapi sebuah debat terbuka. Namrud ingin menguji Ibrahim secara intelektual. Ia berkata, "Wahai Ibrahim, siapa Tuhanmu?" Ibrahim menjawab, "Tuhanku adalah Dia yang menghidupkan dan mematikan." Namrud berkata, "Aku juga bisa. Aku bisa membunuh dan menghidupkan." Lalu ia memanggil 2 orang tahanan, satu dibebaskan, satu dieksekusi. Tapi Ibrahim tahu itu bukanlah makna hakiki dari hidup dan mati. Maka ia mengubah arah dialog. Allah menerbitkan matahari dari timur, maka cobalah engkau terbitkan dari barat. Namrud terdiam, bungkam. Tak ada jawaban, karena kebenaran tidak bisa dibantah dengan kekuasaan. Ia hanya bisa dibantah dengan kebenaran yang lebih kuat. Dan hari itu, Namrud tidak punya itu. Setelah semua peristiwa itu, Ibrahim tahu kaumnya tidak akan berubah. Maka ia pun berhijrah bersama istrinya Sarah. Ia meninggalkan Babilonia menuju tanah Syam, tanah yang diberkahi. Ia meninggalkan negeri penuh api dan kafiran menuju negeri yang di bawahnya mengalir sungai, dikelilingi bukit-bukit damai dan langit yang lebih terbuka. Dan sesungguhnya kami telah memberinya petunjuk sebelumnya, dan kami mengetahui bahwa dia termasuk orang-orang yang soleh. Ibrahim telah lulus ujian besar. Ia telah berani mempertaruhkan segalanya demi kebenaran. Keluarganya, kenyamanannya, bahkan nyawanya. Tapi Allah tidak menyia-nyiakan hambanya. Ibrahim kini bukan seorang pencari. Ia telah menjadi penyampai. Ia telah menjadi nabi. Perjalanan masih panjang. Allah akan mengujinya dengan ujian lebih berat. Keturunan, kesendirian, pengorbanan, dan membangun peradaban yang kelak melahirkan para nabi. Hijrah dan ujian tanpa anak. Setelah keluar dari kobaran api yang seharusnya membinasakan tubuhnya, Ibrahim tahu bahwa dirinya telah dipilih. Dipilih bukan hanya untuk membawa kebenaran, tapi juga membawanya ke tempat yang jauh, kepada sebuah negeri yang belum pernah ia kenal. Saat itu, dunia berada dalam kegelapan spiritual. Tidak ada agama yang lurus, tidak ada wahyu yang hidup, dan satu-satunya cahaya itu kini mancar dari hati Ibrahim. Tapi cahaya tidak selamanya diterima. Kaumnya tetap membangkang. Ayahnya menolak. Raja Namrud memilih keangkuhan. Maka tibalah saatnya bagi sang nabi untuk melanjutkan perjalanan suci, hijrah. Dengan langkah berat,
namun hati penuh harap. Ibrahim meninggalkan kampung halamannya. Ia tak membawa pasukan, tidak membawa harta, hanya membawa iman, istri, dan harapan. Di sisinya adalah Sarah, wanita mulia, istri pertama yang tetap setia dalam semua ujian. Bersama mereka, Allah membimbing ke arah barat daya, menuju tanah Syam, sebuah negeri subur dan damai, yang kelak disebut dalam Al-Quran sebagai tanah yang kami berkahi di sekelilingnya. Di tanah itu, Ibrahim menyebarkan tauhid. Ia mendirikan sholat. Ia mengajarkan manusia tentang Tuhan yang Maha Esa. Ia tidak pernah menyerah meskipun pengikutnya sedikit. Bahkan dalam sebagian riwayat disebut, Ibrahim adalah seorang nabi yang hidup hampir sendirian dalam dakwahnya. Namun, sekalipun berdakwah dengan penuh semangat, hatinya memikul satu harapan yang belum Allah kabulkan. Hari demi hari berlalu, bulan menjadi tahun, tahun menjadi dekade. Usia Ibrahim terus bertambah, rambut mulai memutih. Namun satu doa terus bergema dalam hatinya. Sebuah doa yang bahkan tidak selalu ia ucapkan dengan lisan, tidak pernah absen dari jiwanya. Wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Ia ingin seorang pewaris, bukan hanya dari darah, tapi dari iman. Namun Sarah belum juga mengandung. Dan kini usia mereka, baik Ibrahim maupun Sarah, telah melewati batas wajar untuk memiliki anak. Dalam ukuran manusia, harapan itu telah tertutup. Tapi Ibrahim tahu, Tuhannya bukan seperti raja-raja dunia. Tuhannya adalah Al-Qadir, yang maha penguasa atas segala sesuatu. Dalam perjalanan dakwahnya, Ibrahim dan Sarah pergi ke Mesir, negeri tua, kaya, dan penuh intrik. Raja Mesir saat itu dikenal zalim dan suka mengambil istri orang lain. Maka Ibrahim dengan hikmahnya memperkenalkan Sarah sebagai saudaranya. Namun raja itu pun saat hendak mendekati Sarah, dihentikan oleh kuasa Allah. Tangannya menjadi lumpuh seketika. Ia merasa ketakutan, lalu memohon agar disembuhkan. Sarah berdoa, dan Allah pun menyembuhkannya. Raja itu akhirnya sadar bahwa Sarah adalah wanita yang dilindungi oleh kekuatan langit. Maka sebagai bentuk penghormatan, ia memberikan seorang budak kepada Sarah, Hajar. Hajar adalah wanita yang sederhana, tapi berhati besar. Ia datang bukan sebagai saingan, tapi sebagai pelengkap misi besar keluarga Ibrahim. Sarah dengan penuh ketulusan akhirnya menawarkan Hajar untuk dinikahi oleh Ibrahim, agar dari dirinya mungkin Allah akan memberikan keturunan. Maka Allah dalam waktu yang ditentukannya mengabulkan doa Ibrahim. Dari rahim Hajar
lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak menjadi legenda sejarah, Ismail. Tangisan pertama Ismail bukan hanya pertanda kelahiran, tapi juga jawaban dari doa puluhan tahun. Ia adalah bukti nyata bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di masa tua Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku maha mendengar doa. Ibrahim memeluk anak itu dengan penuh cinta. Di wajahnya pancar harapan. Ia menggendongnya ke dada, mencium keningnya, dan bersyukur dalam sujud yang panjang. Namun kebahagiaan itu hanya sementara. Tidak lama setelah Ismail lahir, Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah yang sungguh berat. Perintah akan menguji iman, cinta, dan pengorbanannya. Dalam satu waktu, Allah memerintahkannya untuk membawa Hajar dan bayi Ismail ke sebuah lembah gersang. Lembah tanpa kehidupan, tanpa air, tanpa manusia, yang kelak dikenal sebagai Makkah. Ibrahim menurut. Ia bertanya, mengapa? Ia tidak meminta penjelasan. Ia tahu kedudukan kepada Allah tidak selalu harus didahului oleh pengertian. Kadang ketaatan yang datang dulu, lalu hikmahnya menyusul. Dalam perjalanan sunyi itu, Ibrahim berhenti di tengah-tengah lembah panas. Ia menurunkan Hajar dan Ismail, meninggalkan mereka hanya dengan sekantong air dan sedikit makanan. Hajar keheranan. Wahai Ibrahim, kemana engkau akan pergi? Apakah engkau akan meninggalkan kami di sini? Ibrahim diam. Hatimu retak, tapi lidahmu terjaga. Hajar mendekat, maka memegang jubah suaminya. Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Barulah Ibrahim menoleh dan mengangguk perlahan. Hajar pun berkata, dengan iman yang bergetarkan langit, kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ibrahim kembali melangkah pergi. Tapi sebelum meninggalkan lembah, ia berhenti di kejauhan. Ia mengangkat kedua tangannya dan berdoa. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagai keturunanku di lembah yang tidak memiliki tanaman, di dekat rumahmu yang suci, agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, agar mereka bersyukur. Ia meninggalkan Hajar dan Ismail bukan karena tega, tapi karena kepercayaan. Percaya bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan hambanya, bahwa di balik perintah yang tampak keras tersimpan rencana besar dari langit. Dan benar saja, dari lembah sunyi itu, dari seorang bayi dan ibunya yang ditinggalkan, kelak akan berdiri Ka'bah. Kelak keturunan bayi itu lahirlah penutup para nabi, Muhammad. Lembah itu tidak punya nama saat itu. Tak ada rumah, tak ada pohon, tak ada suara selain desir angin panas dan kerikil yang bergesekan dengan kaki unta. Tanahnya retak-retak, keras dan tandus. Udara menggigit dari atas, membakar dari bawah. Tak ada sungai, tak ada sumur, tak ada manusia. Tapi di lembah itulah seorang wanita bernama Hajar berdiri.
dengan seorang bayi kecil dalam gendongannya, Ismail. Baru saja suaminya, Nabi Ibrahim alaihissalam, berjalan menjauh, meninggalkan mereka atas perintah Allah. Ia tak tega menatap wajah istrinya yang bertanya. Tidak tega menatap anak yang baru bisa tertawa kecil dalam pelukannya. Tapi ini bukan tentang tega atau tidak tega. Ini tentang taat dan percaya. Hari pertama, Hajar masih tenang. Ia memiliki air dalam kantong kulit dan beberapa makanan. Bayi Ismail menyusu dengan damai, dan malam datang dengan sejuk. Hari kedua, air mulai menipis. Ismail mulai menangis lebih sering. Matahari menggigit lebih kejam. Hari tiga, air habis. Makanan tak bersisa. Hajar kehabisan tenaga. Bayi Ismail menangis kehausan. Tubuhnya menggeliat-geliat di pasir yang panas. Dan disinilah keimanan seorang ibu diuji. Ia tidak duduk dan menunggu mati. Ia bangkit, berjalan cepat, berlari. Bukan mencari Ibrahim, tapi mencari air. Pertolongan, tanda kehidupan. Ia di kejauhan, ia melihat bukit kecil. Syafa. Hajar naik ke bukit Syafa. Ia berdiri, menatap jauh ke segala arah. Tak ada air, tak ada manusia, tapi hatinya belum menyerah. Ia turun, berjalan cepat, berlari-lari kecil, berharap di balik bukit ada jawaban dari langit. Ia menuju bukit di seberang, Marwah. Sampai di puncak Marwah, ia memutar kepala, hatinya mengharap keajaiban. Tapi yang tampak hanya pasir dan langit. Masih belum ada apa-apa, tapi Hajar tidak berhenti. Ia kembali ke Safa, lalu ke Marwah lagi. 7 kali. 7 kali ia berlari, berdiri, menatap, berharap, menangis, berdoa. Inilah syai, lari kecil antara Safa dan Marwah, yang kelak akan diabadikan dalam ibadah haji dan umrah. Gerakan yang lahir dari seorang ibu yang tidak pernah menyerah mencari pertolongan Allah. Pada putaran ke-7, ketika ia kembali ke Marwah, tubuhnya gemetar, nafasnya berat, tapi hatinya masih menyala. Ia melihat ke arah bayinya, Ismail, yang menangis lemah, menghentak-hentakkan kakinya ke pasir. Dan disitulah tiba-tiba air menyembur keluar dari bawah kaki Ismail. Air yang keluar dari tanah gersang. Dari bumi yang tidak pernah menumbuhkan apapun. Air yang tak henti mengalir. Jernih, sejuk, penuh berkah. Zam-zam. Hajar segera berlari. Ia menampung air itu, membentuk bendungan kecil dengan tangannya. Lalu minum sepuasnya. Ia menyusui bayinya. Ia menangis. Ia tersungkur dalam sujud panjang, mengucapkan syukur yang tidak bisa dibahasakan oleh kata-kata. Dan Allah dengan satu semburan air telah menyelamatkan 2 jiwa. Tapi lebih dari itu, Allah sedang membuka babak baru peradaban. Dengan adanya air, burung-burung mulai datang, hewan-hewan melintas, lalu kabilah-kabilah yang sedang mengembara pun melihat tanda kehidupan. Salah satunya adalah kabilah Jurhum, sebuah suku Arab kuno. Mereka melihat burung-burung berterbangan di atas lembah. Mereka mendekat dan tak percaya ada seorang wanita dan bayi di tengah padang pasir tandus, hidup dengan sumber air yang melimpah. Mereka meminta izin untuk tinggal.
Hajar mengizinkan dengan syarat jam-jam tetap milik mereka. Maka dibangunlah pemukiman kecil. Orang-orang mulai datang. Maka dari seorang ibu yang ditinggalkan sendiri, muncullah masyarakat, muncullah kota, muncullah pusat ibadah. Ismail tumbuh menjadi anak laki-laki yang kuat, lembut, dan beriman. Ia belajar bahasa Arab dari Jurhum, memimpin mereka, dan tumbuh dengan akhlak yang tinggi. Hajar menjadi sosok sentral. Ia bukan hanya ibu, ia adalah penjaga air, penjaga wilayah, perempuan pertama yang menginjakkan kaki dan membangun kehidupan di Makkah. Selama bertahun-tahun, Ibrahim belum kembali. Tapi doanya tetap mengiringi. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, penduduknya yang beriman kepadamu. Doa itu kelak akan dikabulkan saat Makkah menjadi kota suci, tempat ribuan orang datang setiap tahun untuk tawaf dan sa'i, menelusuri jejak Hajar dan langkah-langkah iman. Hajar tidak mengaku sebagai nabi, tidak pula mengaku sebagai pemimpin, tapi langit mencatatnya. Ibadah besar umat Islam, haji dan umroh, tidak akan sah tanpa sa'i, tanpa mengenang lari kecil seorang ibu yang mencari air untuk bayinya. Itulah Hajar, wanita yang tidak menunggu mukjizat, tapi berlari mencarinya. Wanita yang tidak mengeluh, tapi berdoa sambil berusaha. Wanita yang ditinggalkan oleh manusia, tapi disambut oleh langit. Dari seorang bayi yang menangis, dari seorang ibu yang berlari, lahir satu sumber air yang tak pernah kering, Zam-Zam. Lahir satu kota yang tak pernah padam, Makkah. Dan lahir satu keturunan yang tak pernah padam cahayanya, Muhammad. Dan semuanya berawal dari kepercayaan kepada Allah. Meski dunia tampak gelap, meski lembah itu kosong, sebab Allah tidak pernah menelantarkan orang-orang yang percaya dan bersabar untuk dirinya. Tahun demi tahun berlalu. Di tanah Makkah, Ismail tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan berakhlak luhur. Ia bukan hanya anak dari seorang nabi, tapi juga anak yang dibesarkan oleh ujian dan doa. Hajar, sang ibu, mendidiknya dengan cinta dan keteguhan. Hajar, sang ibu, mendidiknya dengan cinta dan keteguhan. Dan Ibrahim, meski tidak selalu di sisi mereka, tetap datang dari waktu ke waktu untuk menyampaikan wahyu, mendampingi, dan menyaksikan buah dari kesabarannya. Bagi Ibrahim, Ismail bukan sekedar anak. Ismail adalah penjawab doa, penyejuk jiwa, bukti janji Allah. Setelah puluhan tahun menanti, namun pada puncak kebahagiaan itu, datanglah perintah yang mengguncang langit dan bumi. Suatu malam, Ibrahim tertidur. Dalam tidurnya, ia melihat mimpi yang tidak biasa. Ia melihat
Dirinya menyembelih Ismail bukan sekedar bayangan, tapi sebuah penglihatan yang tajam dan jelas. Dan Ibrahim tahu mimpi seorang nabi bukan mimpi biasa. Itu adalah wahyu. Malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Dan malam ketiga kembali hadir. Maka tidak ada keraguan lagi. Ini adalah perintah dari Allah. Dan Ibrahim alaihissalam tunduk. Bukan karena ia tidak cinta anaknya, tapi karena cintanya kepada Allah lebih besar dari apapun di dunia itu. Pagi itu Ibrahim mendatangi Ismail. Ismail saat itu telah menjadi pemuda, kuat jasad dan jiwanya. Ibrahim tidak memerintah dengan suara tinggi. Ia tidak menggertak. Ia berbicara sebagai seorang ayah kepada anak yang ia cintai. Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku akan menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Bayangkan seorang ayah yang menanti anak ini puluhan tahun, kini diperintahkan untuk menyembelihnya dengan tangan sendiri. Tapi lihatlah jawab Ismail. Tanpa ragu, tanpa keluh, tanpa lari. Hai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sama. Apa yang membuat seorang anak bisa menjawab seperti itu? Ya, keimanan. Apa yang membuat seorang ayah bisa menerima perintah seperti itu? Ya, ketundukan. Mereka berjalan bersama, ayah dan anak, melangkah ke sebuah tempat yang sunyi, hanya mereka berdua, tanpa saksian manusia lain. Tidak ada upacara, tidak ada sorakan. Ismail membawa tali, Ibrahim membawa pisau. Sepanjang jalan, setan datang menggoda. Setan membisikkan kepada Ibrahim, apakah engkau tega membunuh anakmu sendiri? Lalu ia membisikkan kepada Ismail, ayahmu akan membunuhmu. Lari, selamatkan dirimu. Tapi godaan itu tidak berhasil. Maka dilemparilah setan oleh Ibrahim, oleh Ismail, dan oleh Hajar dengan batu. Peristiwa ini pun diabadikan dalam ibadah haji ketika para jamaah melempar jumrah. Mengenang bagaimana keluarga Ibrahim melempar setan dari jalan ketaatan. Tiba di tempat pengorbanan yang kini dikenal sebagai Mina. Ismail berbaring, ia berkata kepada Allah, kepada ayahnya, "Wahai ayah, ikatlah aku dengan kuat agar aku tidak bergerak. Dan tajamkan pisau itu agar aku cepat pergi. Dan tutuplah wajahku agar engkau tidak melihatku dan ragu." Bayangkan, anak ini bukan hanya pasrah, tapi membantu ayahnya untuk taat kepada perintah Allah. Ibrahim menahan air mata. Ia mencium kening anaknya. Ia mengikat tangan dan kaki Ismail dengan lembut. Ia membaringkannya. Pisau ini kini berada di leher Ismail. Tangannya bergetar, tapi hatinya mantap. Ia gerakkan pisaunya, namun pisau itu tidak melukai. Ia ulangi, tetap tidak memotong. Pisau itu tumpul oleh izin Allah. Karena Allah telah cukup dengan niat dan ketaatan.
Maka sebelum darah menetes, tiba-tiba terdengar suara dari langit. Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya begitulah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Dan saat itu Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba besar dari surga. Ibrahim menyembelih hewan itu bukan sebagai pelampiasan, tapi sebagai penebusan ketaatan. Peristiwa ini tidak berakhir di Mina yang menjadi ibadah sepanjang zaman. Setiap tahun, umat Islam memperingati Idul Adha bukan sekadar untuk menyembelih hewan, tapi untuk menghidupkan semangat Ibrahim dan Ismail. Semangat untuk kepada Allah meski hati berat. Semangat percaya kepada perintahnya meski tak dipahami. Semangat mencintai Allah lebih dari dunia dan isinya. Ibrahim tidak kehilangan anaknya. Ia justru mendapat cinta Allah yang lebih besar. Ismail tidak menjadi korban sia-sia. Ia justru menjadi simbol generasi yang taat dan tegar. Dan peristiwa ini bukanlah kisah kekejaman, tapi kisah pengorbanan yang paling murni dalam sejarah umat manusia. Makkah dan tanah yang dulunya tandus kini telah menjadi tempat yang hidup. Jam-jam terus memancar. Ismail tumbuh menjadi pemuda yang tangguh. Masyarakat kabilah Jurhum membentuk pemukiman yang sederhana tapi damai. Dan Ibrahim setelah melewati ujian demi ujian, dari api Babilonia, hijrah, ditinggalkan keluarga, hingga hampir mengorbankan anak, kini bersiap menjalankan amanah besar berikutnya. Perintah itu datang langsung dari Allah. Perintah untuk membangun rumah pertama bagi peribadahan manusia di muka bumi. Sebuah tempat yang akan mengarahkan hati jutaan manusia sepanjang zaman. Rumah itu adalah Ka'bah. Ibrahim berdiri di hadapan anaknya, Ismail. Ia menatap lembah Makkah yang kini dimulai dikenal manusia. Dan ia tahu ini bukan tempat biasa. Tempat ini telah dipilih Allah. Maka Ibrahim menyampaikan, "Wahai anakku, sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk membangun rumah di sini." Dan Ismail seperti ayahnya tidak bertanya mengapa. Ia menjawab, "Laksanakanlah perintah Tuhanmu, aku akan membantumu." Dua hamba yang taat, ayah dan anak, satu semangat, satu tujuan. Dua hamba yang taat, mereka tidak punya batu bata, tidak punya alat berat, tapi mereka punya iman dan tenaga, serta keyakinan bahwa Allah akan mencatat setiap tetesan keringat sebagai amal kekal. Ibrahim mengangkat pondasi, Ismail mengangkat batu dan menyusunnya. Hari demi hari mereka membangun Ka'bah, rumah yang akan menjadi pusat dunia. Rumah yang tidak pernah mati ibadahnya, siang maupun malam. Dan di tengah-tengah proses itu, terdengar doa dari bibir Ibrahim dan Ismail. Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui.
bukan doa untuk dipuji manusia, bukan doa untuk dikenang sejarah, tapi doa agar amal mereka diterima di hadapan Allah. Meskipun Ka'bah itu sendiri adalah bangunan suci, karena mereka tahu sebaik-baik amal belum tentu diterima, kecuali jika hati ikhlas. Dalam proses pembangunan itu, Ibrahim meletakkan batu khusus di dalam satu sudut. Batu berwarna hitam yang dalam riwayat dikatakan berasal dari surga. Batu itu kelak disebut Hajar Aswad. Ia bukan berhala, bukan pusat kekuatan, tapi ia adalah penanda bahwa rumah ini dibangun atas izin dan perintah Allah, bukan semata-mata atas keinginan manusia. Dan saat pembangunan selesai, Ibrahim berdiri di atas makam, sebuah batu yang mengangkat tubuhnya, dan dari sanalah ia menyeru umat manusia. Dan serulah manusia yang menggerakkan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus, datang dari segenap penjuru yang jauh. Saat itu tidak ada pengeras suara. Tidak ada manusia di belahan dunia yang tahu siapa Ibrahim. Tapi ketika Ibrahim menyeru, Allah menyampaikan suara itu ke seluruh generasi. Dan sejak hari itu, ruh manusia yang mendengar panggilan itu, dan sampai hari ini, hingga hari ini, jutaan orang datang ke Mekah setiap tahun. Dengan pesawat, kapal, mobil, dan kaki mereka, dan berbagai bahasa, warna kulit, bangsa, semua berkumpul di tempat yang dulu dibangun oleh dua hamba yang tunduk, Ibrahim dan Ismail. Selesai membangun Ka'bah, Ibrahim tidak meminta balasan dunia. Ia tidak berdoa agar dirinya dikenang, tapi ia memanjatkan doa yang paling agung, doa untuk umat akhir zaman. Ya Tuhan kami, utuslah di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan ayat-ayat-Mu kepada mereka, mengajarkan kitab dan hikmah, serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Itulah doa untuk Nabi Muhammad. Ka'bah bukan hanya bangunan. Ia adalah titik kiblat, tempat seluruh umat Islam menghadapkan wajah saat sholat, dari ujung bumi barat hingga timur. Ia adalah pusat tawaf, tempat manusia mengelilingi dengan cinta, mengenang bagaimana Allah lah ya pusat kehidupan. Ia adalah tempat sa'i, menghidupkan semangat hajar. Ia adalah tempat kurban, mengenang pengorbanan Ismail. Semua ibadah dalam Islam berakar dari satu keluarga, satu ayah, satu ibu, satu anak, Ibrahim, Hajar, Ismail. Dan mereka semua telah membayar harga inaan dengan hidup mereka sendiri. Ibrahim alaihi salam tidak punya kerajaan. Ia tidak punya istana, tidak punya pasukan, tidak pernah menaklukkan negeri. Tapi hari ini Nabi Ibrahim disebut oleh miliaran orang setiap sholat
kita menyebutnya dalam sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shollaita ala Ibrahim. Ka'bah yang ia bangun tidak pernah kosong, dan Nabi terakhir yang ia doakan membawa risalah untuk seluruh alam. Maka benarlah sabda Nabi Muhammad, aku adalah doa dari ayahku Ibrahim.